Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-8-nya Sains ya, buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama, jika X, 2X, 3X adalah sudut pada segitiga, berarti total sudut di segitiga kan 180, X tambah 2X tambah 3X, berarti kita dapat 6X sama dengan 180. Berarti X-nya 30. Sini kita simpan dulu. Y adalah setengah sudut pada persegi panjang ya. Setiap sudut pada persegi panjang kan 90. Setengahnya berarti 45 untuk sudut Y-nya. Maka berlaku 4 pernyataan. Yang pertama, sudut terbesar dari segitiganya adalah 90. Nih 3X, 3 kali 30, 90 berarti benar ya. Pernyataan kedua, Y lebih dari 2X ya. 45 itu ya. 2X kan 60. 45 lebih dari 60 salah ya. Nah, kalau ada pernyataan kayak gini, satu benar, dua salah, pasti jawabannya 1 sama 3 ya. Jawabannya pasti yang B. 3 sama 4-nya nggak usah kalian cek. Lalu yang kedua, perbandingan sisi pada salah satu segitiga siku-siku. Ini ada segitiga siku-siku. Nih kalian bikin aja segitiga siku-siku seperti ini. Lalu berikutnya kita taruh ya perbandingan dari salah satu sisi segitiga adalah 5:3 ya. Miring dengan salah satunya, berarti kita namakan di sini 5X, salah satunya berarti 3X. Ini 53 triple Pitagoras ya, pasti di sini adalah 4X. Kelilingnya 36, kalian tinggal tambah aja 5 tambah 3 berarti 8 tambah 4 berarti 12X sama dengan 36, berarti X-nya sama dengan 3 ya. Sehingga sisi miringnya 15 ya, 5 kali 3 15 berarti benar. Sisi terpendeknya 9, 3 kali 3 9 ini juga benar ya. 3 nggak usah dicek pasti benar ya. Luasnya 54. Nah, kalau misalkan luas segitiga itu kan sama aja dengan setengah. Alasnya tadi dapatnya 9, tingginya di sini dapatnya 12. Ini tinggal kalian kali aja, berarti 6 kali 9 ketemunya 54. Ini benar semua ya. Berarti 3 4 ini benar semua, jawabannya yang E. Lalu yang berikutnya ada kolam ya, ukurannya segini, diisi air berdasarkan data di atas, waktu isi bak. Nah, kalau kayak gini ya, perhatikan meskipun kalian nggak tahu rumus gitu ya, pengisian dari air ini sebenarnya kalian dari satuannya bisa menebak ya. Liter itu DM pangkat 3, ini satuan dari volume ya. Berarti 50 itu sama aja dengan volume per waktu. Nah, kayak gini aja gampangnya. Volumenya itu kalian tinggal hitung dari sini, berhubung satuannya DM pangkat 3 ya, berarti ini jadikan ke DM semua. Kali 10 ya, kalau kita kalikan, ini kan volume tinggal kalian kalikan aja, berarti kita dapat ini kan 40 kalikan 1000, berarti 40.000 ya. Berarti di sini 50 sama dengan 40.000 dibagi sama T. Jadinya T-nya ini kecoret, 40 bagi 5 8 gitu ya, berarti T-nya sama dengan 800. Ingat satuannya dalam menit ya. Biar satuannya di sini sama-sama detik, kalian kalikan sama 60. Berarti ini dapatnya 48.000 gitu kan ya. Nah, ini kelebihan 48.000 kayak gini. Nah, dari sini 50.000, 48.000 otomatis lebih kecil daripada 50.000, berarti P-nya kurang dari Q. Lalu yang keempat di sini ada dua akar ya. Ini kita akan cari nilainya berapa. Yang pertama nih akar 144 nih 12. 12 diakarkan berarti fullnya ke sini 12. Berarti kita dapatnya akar 36 ya, alias 6. Yang dari sini 225 ini 15, sudah 15 totalnya 15 kayak gini. Ini berarti sama aja dengan akar 30. Akar 36 sama 30 lebih gede mana? Lebih gede 36 ya, berarti P-nya lebih dari Q. Lalu soal berikutnya dikasih tahu operasi ya. Lalu ada berapa kali bintang 3 ya. Nah, kalau kayak gini jangan hitung manual dulu ya. Perhatikan AB min A min B tambah 1 ini sebenarnya bisa kalian faktorkan jadi A min 1 kali B min 1 ya. Kalau kita kalikan bakalan dapat seperti ini. Kenapa bisa kita faktorkan seperti ini? Itu biar operasinya itu ya lebih gampang ya. Contohnya kayak 3 bintang 4 ya, berarti sama aja nih masing-masing dikurangin 1 dikali ya. 3 kurang 1 2. Ini 4 kurang 1 3, kalau dikali jadi 6. Nah, ini berikutnya juga sama. Dari sini kalian kalikan ya, kurangin 1. 1 kali 5 berarti 5 gini. Nah, berikutnya yang sebelah sini itu sama caranya. Ini min 1 min 2. Ini dikalikan sama 4. Berarti dapatnya berapa? Min 8. Lebih simpel ya. Lalu yang soal berikutnya, soal bilangan prima jika ditambah 2 akan menjadi kelipatan 7. Jadi P ditambah 2 sama dengan 7 sesuatu ya, namakan aja 7K ini. Lalu jika dikurangin 2 berarti P min 2 ini sama dengan kelipatan 5, anggap aja 5L.
Jika dikurangin 7, P-7 itu akan menjadi kelipatan 8 ya, 8M seperti ini. Bilangan prima terkecil yang diminta. Kalian ambil yang bentuk angkanya paling kecil ya dari sini nih. Kalau kelipatan 5 kemungkinan angka belakangnya kan cuma berapa? Cuma 0 gitu ya, cuma 0 atau 5. Nah, kalau kita tambah dengan 2 berarti P sama dengan 5L ditambah 2. Berarti kemungkinan angka belakangnya dari sini kan tadi 0 atau 5 ya. Sekarang itu berubah jadi 2 atau 7 kayak gini. Nah, perhatikan yang diminta P-nya kan prima ya. Yang sementara angka satuan yang prima 2 cuma 2 doang, nggak mungkin 2 juga. Berarti kemungkinan besar angka belakangnya cuma 7. Sekarang yang angka belakang 7 kan 7, 17 ya, 7, 17. 27 tuh nggak prima ya. Kalian harus ambil yang primanya. 27 nggak prima, 37 masih prima, 47, 57 tuh nggak prima ya. 57 nggak prima. Sudah, untuk sampai sini dulu. Nah, berikutnya gitu ya, kalian tinggal cek aja apakah kalau misalkan 7 tambah 2 apa kelipatan 7? 7 tambah 2 nih bukan ya, bukan kelipatan 7, 9. Berarti ini bukan. 17 tambah 2, 19 juga bukan kelipatan 7. 37 tambah 2, 39 juga bukan kelipatan 7. 47 tambah 2, 49. 49 kelipatan 7. Kita cek lagi ke sini ya. 47 dikurangin 7, 40 juga kelipatan 8. Berarti yang benar adalah 47 ya. Cek-cek satu-satu. Lalu yang berikutnya diberikan dua persamaan lingkaran ya, L1 sama L2. Ini pusat sama jari-jari. Ini yang pertama kalian cari aja dulu untuk pusat sama jari-jarinya untuk L1 ya. Pusat gampangnya minus setengah dari depannya X berarti jadi 1, minus setengah depannya Y berarti jadi 3 kayak gini. Sementara jari-jarinya ini kalian tinggal akarkan, ini dikuadratin ya, 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat 9 dikurangin yang enggak ada variabelnya, dikurangin sama 6, berarti kita dapatnya adalah 2. Begitu juga untuk yang L2 ya, kita cari aja pusatnya, berarti dari sini kita dapat pusatnya minus depannya X per 2, berarti kita dapat 7, ini 7 ya. Lalu minus 10 per 2 berarti min 5 gini. Nah, R-nya itu kalian cari aja, berarti akar udah. Nih 7 dikuadratin 49 ditambah sama min 5 dikuadratin 25 dikurangi 58. Nah, ini minus ya. Berarti kalau kita hitung ini dapatnya 6, 7, 4 ya. 74 dikurangi 58, 16. Berarti dapatnya adalah 4 ya. Nah, sekarang kalian tinggal lihat aja pilihannya ya. L1 pusatnya di 1,3 berarti benar. Lalu L2 memiliki radius 4 ya. L2 R-nya 4 ini juga benar ya. Kalau satu benar, 3 pasti benar, nggak usah dicek ya. Jarak terdekat antara L1 sama L2. Karena jari-jarinya ini perhatikan dari sini, ini R-nya 2, di sini 4. Kalian cari aja jarak dua pusatnya. Berarti jarak dua pusat selisih antara 7 min 1 berarti dikuadratin jadi 36 ditambah min 5 min 3 dikuadratin. Nah, 4 ya kan 8 ya. Berarti jaraknya adalah 10. Jari-jarinya di sini kalau misalnya kalian perhatikan nih lingkaran jarak terdekat itu kayak gini ya. Nah, kayak gini kalau ilustrasinya nih. Ini anggaplah R1, ini R2. Nah, jarak terdekatnya tuh sini ke sini nih. Berarti jarak dua pusat dikurangin dua lingkarannya ya. Berarti 10 dikurangin 4, 6 dikurangin 2 berarti 4. Nah, ini juga benar. Berarti semuanya benar ya E-nya. Lalu berikutnya ini masih sama ya. Di sini diminta luas dari segitiga P1 P2X ya. P1 nih 1,3, P2-nya tadi kita dapat 7,5. Lalu ada X di min 3,0. Nah, kalau misalkan kalian males nyari panjang dari sisi-sisinya, ada cara cepat nyari luas segitiga diketahui ketiga koordinatnya ya. Yaitu setengah kita pakai metode determinan ya. Misalkan di sini kita ngambil min 3 sama 0, kalian tulis aja nih 1, 3, lalu 7, min 5. Nah, satu baris pertama di sini kalian kopas ke belakang sini. Tinggal kalian silang-silangkan aja ya, setengah kalikan sini. Min 3 kali 3 nanti dimutlakin jangan lupa ya. Min 9 ditambah di sini minus 5 ditambah 0 ya, nggak usah, berarti yang ke atas ini minus ya. Ini kali sini kan jadi min 15, ini kali sini min 21. Nah, kayak gini. Lalu ini kan 0 nggak usah kita hitung. Kayak gini dimutlakin jangan lupa. Nah, kalau misalnya dapat kita tinggal hitung aja. Min 5, min 15, min 20, min 20, min 21, min 41, min 50 ya. Dimutlakin 50 bagi 2 dapatnya 25. Luas segitiganya yang B ya.
Soal selanjutnya diketahui sin X sama dengan 4 cos X ditanya perkalian. Kalau kayak gini nih kalian pindah aja jadi sin per cos jadi tan X ya sama dengan 4. Nah ini jadikan per 1 biar apa? Biar kita bisa bikin segitiga ya X-nya di sini. Tangen desa depan per samping 41 dengan Pitagoras dapat di sini akar 17. Sehingga dapat sin X-nya di sini sin demi berarti 4 per akar 17 kali cos sami 1 per akar 17. Kita dapatnya berapa? 4 per 17 ya berarti ya. Yang berikutnya ada X ini pangkat-pangkatan, Y juga demikian, X kali Y. Ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat ya, tinggal A plus B kali A min B ya, berarti X kali Y-nya sama dengan, ini langsung kita faktorkan, ini ditambah sini jadinya 4033 ya, 4033. Kita kalikan, ini kurang sini kan jadi min 1 ya, lalu kita bagi sama yang bawah, kita dapat 4037, ini kayak gini ya. Lalu dikalikan, ini sama caranya ya, berarti kalau ditambah itu jadinya 4037 kali min 1 dibagi di sini 4033. Nah, tinggal coret-coret aja di sini habis, dapatnya adalah 1 ya. Lalu soal selanjutnya ada pembagian ya. Kita akan mencari nilai dari bentuk ini. Kalau ada pembagian nih bersusun kayak gini kalian sederhanakan dulu ya. Yang atas bagi 2 jadinya berapa itu? 1 ya, 1 berikutnya berapa? Ini 21, 2 lalu di sana 11, 59 ya. 1259. Yang bawah ini 124 berarti 62 ya. Kalian tinggal bagi aja dengan 62. Ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran biasa ya. 125 bagi 62 ini di sini 2, 124 berarti di sini 19 ya. Berarti kalau kita ubah ke pecahan campuran akan kita peroleh 20 ditambah sama 19 per 62. Nah, sekarang di sini kalian ubah aja. Pokoknya nanti template-nya harus sama dengan sini. Sekarang kita fokus ke angka ini ya. Berarti sama aja dengan kalau misalnya kita otak-atik 1 per 62 bagi 19. 62 bagi 19 dapatnya berapa? Kalau kita bagi kira-kira dapatnya adalah 3 ya. 3 kali 19 kalau 4 kelebihan ya. 4, 3, 6 kelebihan benar ya. 3 ya. Kalau misalnya kita kalikan 3 di sini kali 3 berapa? 7, 27, 57 benar ya. Berarti sama aja dengan 1 per 3 ditambah sama di sini sisanya berapa? 5 per 19 ya. Nah, kayak gini. Ini kalian otak-atik aja gimana caranya biar ngebentuk seperti yang ini ya. 20 tambah dari sini berarti kita ubah jadi 1 per 3 tambah 5 per 19. Sekarang kita fokus pada angka ini. Angka di sini itu kan katanya harus berubah jadi 2 ya. Berarti kalikan aja di sini 2 per 5. Jadi kalau misalnya kita otak-atik jadinya yang atas jadi 2, yang bawah jadi 38 bagi 5 kayak gini. Jadi kalau dikalikan 7, ini bisa 7 ya. 7, 5, 35, kalau 8 sudah nggak mungkin, berarti 7 sekian ya. Berarti kita ubah 2, ini 7 ditambah 3 per 5. Nah, ini sudah cocok semua ya. Berarti ini sebagai A-nya, lalu yang 3 ini sebagai B-nya, lalu sudah sesuai dengan sini ya. Yang ini sebagai C-nya, yang ini sebagai D-nya ya. Kalau kita hitung dari sini yang dimintakan D, D-nya di sini tadi berapa? 5 dibagi sama BC, B kali C 3 kali 7 21 dikurangin sama A 20 dapatnya adalah 5. Ini agak panjang ya. Berarti jawabannya adalah 5 yang C. Lalu soal selanjutnya ada belah ketupat ya, nilai XA, YB sama XD. Kalau belah ketupat nih ciri-cirinya ya, ini kalian bisa ambil yang pertama ya, kalau kita tarik garis, perpotongannya tuh pasti di tengah-tengah ya. Nah, ini kayak gini. Ini pasti di tengah-tengah sini. Lalu yang kedua itu panjangnya tuh sama semua sisinya ya. Ini kita coba aja cari perpotongannya dari sini ya. Caranya tinggal kiri tambah kanan bagi 2. Berarti kalau misalkan dari sini kita dapat ininya kan XA tambah 4 per 2, 8 tambah 2, 10 per 2 jadinya 5 ya. Ini kalau kita ambil dari sini. Sekarang kalau misalkan kita ambil dari sisi sini sama sini.
berarti X apa di sini? XD ya. XD tambah 17/2, 9 tambah YB per 2 kayak gini ya. Nah, secara otomatis ini koordinatnya kan harus sama ya, berarti dari sini harus sama dengan ini nih, yang ini harus sama dengan sini. Berarti kita dapat YB-nya itu sama dengan berapa? 2 kali 5 10 dikurangi 9 berarti kita pasti dapat 1. Sementara yang depan di sini harus sama juga katanya dari sini ya, yang ini harus sama dengan sini. Duanya kita coret berarti kita dapat XA min XD, ini langsung kita hitung ya. Berarti 17 min 4 dapatnya 13. Ini kita simpan dulu. Ini yang diminta XA tambah YB ya. YB-nya ada, ini masalahnya kita masih belum dapat. Sekarang kita coba aja hitung ya untuk panjangnya. Panjang dari sini ke sini ini kan 1 ya. Berarti panjangnya, cara nyari panjang tinggal diakarkan ya. Nyari panjang dari sini. Akar dari selisihnya ya, kalian kuadratin 17 min 4 13 kuadrat 169 ditambah sama 2 min 1 1 berarti akar 170 ya panjang dari sini ke sini. Lalu otomatis panjang sini juga sama ya, berarti harusnya akar dari XD min 4 dikuadratin ditambah sama 9 min 2 749 harus sama dengan akar 170. Berarti XD min 4 dikuadratin harus sama dengan di sini berapa? 170 dikurangin 49 121. Ini plus minus 11 ya. Berarti kira-kira XD-nya itu berapa? Biar jadi 11. 11 berarti minus 7 benar ya. Salah satunya adalah minus 7 ya. Ini salah satunya ya. Soalnya kalau misalkan yang di sini kita ngambil yang positifnya ya 11 15 agak janggal ya, soalnya ada di kanan. Ini feeling kita di min 7. Lalu kita coba cek XD-nya min 7 berarti XA-nya gitu ya. Dari sini XA-nya kita dapat 13 dikurangin 7 jadinya 6 ya, seperti ini. Nah, ini kita dapat semua ya. XA di sini 6 ditambah YB 7, di sini dikurangin 7 berarti dapatnya 0 di sini ya. Ini kalau misalkan ini ditambah ya dari sini tambah ini, tambah sini hasilnya 0. Lalu berikutnya yang 12 ya. Ini masih sama ya, titik tengah lokasi titik M. Lokasinya tadi kita dapatnya XA tambah 4 bagi 2, 6 tambah 4 10 bagi 2, 5,5 ya. Gak usah dihitung nih, sudah dapat 5,5. Keliling belah ketupat tersebut. Nah, keliling panjangnya 1 tadi sudah kita peroleh akar 170 kan ya. Dari sini akar 170 ya tinggal kalikan aja 4 akar 170 berarti yang C ya. Keliling benar ya, keliling belah ketupat. Lalu soal selanjutnya, harga raket sebuah kok adalah segini, harga ini raket dan buah kok ini misalkan raketnya X, koknya Y, berarti X tambah Y sama dengan 110 ribuannya nggak usah ya. Harga raket 100.000 lebih mahal. Raket itu yang X ya 100.000 lebih mahal daripada kok yang Y ya. Berarti langsung substitusi aja ke sini ya. X-nya ganti 10 plus Y berarti kita dapat berapa? 2Y. Ini 10-nya pindah sama dengan 100. Berarti Y-nya sama dengan 50 ya. Y-nya itu kan harga apa? Y-nya adalah harga kok benar ya. Berarti ini 50.000 ya. Seperti ini langsung dapat. Lalu di soal berikutnya ada sebuah struktur data ya, data listnya A sama B, A-nya himpunannya 4163 dikasih tahu, AI juga ada, contohnya AI di sini I-nya 03, A 0-nya 4. Oh, ini saat indeksnya 0 ya, 0123, 0123 sesuai sama ini. Lalu ada pemrosesan datanya, ini seperti flowchart ya, flowchart biasa, cuma bentuk simbolnya agak yang enggak terlalu familiar ya. Lalu di operasi A plus minus B bentuknya penjumlahan dari masing-masing, maka hasil dari A plus B. Ini gampang ya teman-teman. Kalau misalkan dari sini AI tambah BI gitu ya, sesuai sama listnya, I-nya tuh kan indeksnya ya. Jadi kalian lurus saja tambah 4 tambah 2 6 gitu ya. Berarti hasil penjumlahannya A tambah B gitu ya. Kalau kita hitung dalam himpunan 4 tambah 2 6, tinggal luruskan aja 1 tambah 5 6. 6 tambah 1 7. Terus 3 tambah 7 berarti 10. Oh, selesai nih. 6 6 7 10. 6 6 7 10 berarti jawabannya yang A.
Lalu berikutnya nilai total hasil pada diagram alir. Nah, ini mungkin kita coba copy dulu bentuk dari flowchart-nya ya, bentar. Ini kita copy bentar. Di sini kita pindah ke sini, taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, kalau misalnya kita punya bentuk flowchart seperti ini ya, yang diminta total keseluruhannya ya. Tadi kalau misalkan kita list itu caranya kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan mau nyari totalnya seperti ini ya. Pertama, list dari I-nya dulu, indeksnya kan cuma ada 0, 1, 2, sama 3. Lalu untuk AI-nya gitu ya, AI gitu ya. Mulainya dari sini kalian lihat aja A-nya di sini 4163. 4163 ini kalian luruskan aja. Lalu BI-nya, B-nya juga sama ya, 2517 berarti 2517 seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal total aja ya. Perhatikan dari flowchart-nya ya. Nih, perhatikan di sini. Saat AI-nya lebih dari BI gitu ya. Dari sini saat lebih dari, di sini total, tapi AI-nya tuh dikurangin sama BI-nya. Kalau misalkan yang kurang dari berarti ditambah. Kalian tinggal lihat aja dari sini nih. AI ini yang pertama ya. Ini kan lebih dari ya. Berarti nanti totalnya ditambah sama pengurangannya. Berarti 4 dikurangin 2 ya. Kalau misalkan dari sini itu kan kita dapatnya 2 dari sini. Sehingga total awalnya kan 0 ya, tambah 2 ya kita tetap dapat 2 seperti ini. Nah, berikutnya yang dari sini itu kan lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil katanya ditambah. Berarti kita dapat yang jumlahnya 6. Nah, ini totalnya tinggal tambah dengan sebelumnya. Berarti ini kita dapatnya adalah 8. Dari sini lebih besar lagi. Berarti ini tinggal kurangin 6 1. Berarti kita dapatnya 5. 8 tambah 5, 13 kayak gini. Nah, ini lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil tambah 3 tambah 7 dapatnya 10. 10 tambah 13, 23. Jadi total akhirnya adalah 23. Lalu yang berikutnya di sini saat AI lebih dari B bernilai salah pada indeks. Dari sini yang salah itu yang lebih dari itu yang mana? Berarti cari yang kurang dari. Berarti ini sama yang mana yang kurang dari. Sama sini ya. Berarti saat I-nya 1 sama 3. I-nya 1 sama 3 langsung dapat yang D ya. Lalu berikutnya ini masih sama soal yang tadi ya. Nilai total bertambah sebesar 2 saat I-nya 0. Oh, dari sini kalian ini sudah pertambahannya sudah ada ya. I-nya 0 berarti bertambah 2, benar ya. I-nya 0 bertambah 2. I-nya 1 bertambah 6, benar nggak? I-nya 1 bertambah 6. Ini pertambahannya aja ya. Berarti 6 benar. Dari sini saat I-nya 2 bertambah 7. Saat I-nya 2, oh ternyata bertambahnya 5. Berarti ini salah ya. Saat I-nya 3 bertambah 10. I-nya 3 bertambah 10 ini juga benar ya. Berarti yang benar 1, 2, sama 4. 1, 2, 4 ini enggak wajar. Biasanya 1, 2, 3 gitu ya. Ini tapi tetap jawabannya yang ada cuma yang C. Lalu soal yang terakhir, hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam sini, grafik log C terhadap ini. Nah, sebenarnya ada dua metode kalau ada soal kayak gini. Kalian bisa ubah ke sini dalam bentuk log, tapi metode paling cepat kayak gini, teman. Ini ada tipsnya ya. Kalau garis lurus ini kan sama kayak persamaan. Jadi kalian tinggal misalkan aja yang dari sini itu sebagai sumbu X kita namakan aja X besar, ini sebagai sumbu Y gitu kan ya. Biar nanti kita bisa bawa ke persamaan garis. Kita tahu menyusun persamaan garis diketahui 2 titik. Di sini kan 2 0 pasti 1 0,1 di sini ya. Nah, persamaannya kan selalu Y min Y1 gitu kan ya. Y min Y1 nih 1 per Y2. Y2-nya 5 dikurangin 1 berarti 4. Pakai rumus manual dulu SMP ya. X min X1 berarti X dikurangin X1-nya 0 dibagi X2 min X1 berarti 2. Sederhanakan jadi 2 berarti kita dapat persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, ini adalah persamaan dalam bentuk Y sama X. Lalu kalian balikkan lagi kalau sudah dapat persamaannya ya. Y-nya kan log Y gini. Log Y, ini kita tulis Y sama dengan 2 kali log X. Kayak gini. Ditambah sama 1. Jadi saat X-nya 3 gitu ya, berarti log Y ini sama dengan 2 ini naik ke atas sifat log ya. Berarti kita dapat log ya 3 pangkat 2 jadi 9. 1 basisnya dengan 10 ya, sama aja dengan log 10 gini. Penjumlahan itu kan jadi perkalian, berarti log 90. Lognya kita coret, berarti Y-nya kita dapat nilainya adalah 90 ya.